Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas pemasaran manajemen KS1A 2018. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar ilmu komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Husnul Rofiah. Baik, di sini kami akan memberikan ilmu mengenai pengantar ilmu ekonomi dalam bisnis. Dimulai dari pengertian, kemudian proses komunikasi, ada hambatan dan tantangan dan lain sebagainya. Dimohon untuk teman-teman semua agar menyimak presentasi kami dan semoga presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Secara bahasa, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, artinya to make common, yang berarti membuat pengertian kesamaan pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain. Yang kedua, proses komunikasi. Di sini ada proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer, adalah proses penyampaian pemikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Contohnya, lambaian tangan, senyum, dan kedipan mata. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pemikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah media lambang sebagai media pertama. Contoh alat tersebut adalah ada WA, LAN, IG, Facebook, pos, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, yang merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua, pesan atau informasi, yaitu keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, sarana komunikasi atau channel, yaitu media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Kemudian yang keempat, ada komunikan, yaitu sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima, yaitu ada umpan balik, yaitu bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atau pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, itu ada dampak atau efek, yaitu efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Kemudian saya jelaskan mengenai ruang lingkup ilmu komunikasi. Ruang lingkup ilmu komunikasi itu sangat luas. Lebih jelasnya ada beberapa ruang lingkup komunikasi yang menjadi sasaran utama, yaitu ada komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi tradisional, komunikasi pembangunan, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan juga komunikasi politik. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai hambatan dan keberhasilan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah faktor hambatan komunikasi. Yang pertama, kecakapan yang kurang, di mana ketika kita sebagai pewawancara, kita hanya bersikap pasif, itu membuat komunikasi yang terhambat. Yang kedua, sikap yang kurang tepat. Sikap yang kurang tepat itu seperti apabila kita berinteraksi dengan orang, itu kita melakukan sebuah
tindakan yang kurang sopan di hadapan orang tersebut. Makanya sangat menghambat komunikasi dalam dua orang tersebut. Ini adalah pengetahuan yang kurang. Pengetahuan yang kurang merupakan salah satu faktor penghambat komunikasi. Contohnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki sebuah bisnis sepeda. Di situ ketika kita berinteraksi dengan beliau, pastinya kita harus mengetahui informasi mengenai sepeda tersebut. Apabila kita tidak mengetahui informasi mengenai sepeda, pastinya si pembisnis yang memiliki sepeda tersebut tidak akan mau berkomunikasi dengan kita secara terus-menerus. Jadi hanya sekedar komunikasi biasa. Selanjutnya adalah kurang memahami sistem sosial, di mana sistem sosial ini meliputi sebuah sopan santun ketika dalam berkomunikasi, di mana apabila kita berada di desa A memiliki sistem sosial yang sangat kental, itu kita harus mengikuti sistem sosial tersebut. Jangan sampai kita melanggar sistem sosial, itu akan menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Selanjutnya adalah sakwasangka atau kita menduga-duga, kayak kita menduga-duga bisnis tersebut akan seperti gini, seperti itu juga akan menghambat komunikasi dalam bisnis. Selanjutnya kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa ini merupakan salah satu faktor juga apabila kita dalam berkomunikasi. Misal kita berkomunikasi dengan orang di atas kita, pasti kita harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, yaitu sebagai kita rasa hormat kepada orang tersebut. Apabila kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi itu dengan bahasa Jawa yang kasar, otomatis kita akan tidak disukai dalam berkomunikasi dengan orang tersebut. Selanjutnya adalah jarak fisik. Jarak fisik juga mempengaruhi penghambatan dalam komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan jarak yang sangat dekat face to face, pasti nada yang kita keluarkan pun tidak begitu besar. Berbeda dengan ketika kita berkomunikasi dengan jarak jauh ataupun jarak dengan kurang lebih 10 meteran lah, itu pasti sangat mengganggu, maksudnya kurang sopan lah dalam berkomunikasi, seperti itu. Kemudian yang adalah verbalistis, di mana arti dari komunikasi verbalistis adalah komunikasi yang hafalan. Contoh realistisnya adalah ketika kalian ingin menghadapi tes wawancara pada sebuah perusahaan, di mana ketika HRD menanyakan sesuatu hal yang tidak kalian kuasai, kalian pasti tidak akan bisa menjawab dengan lancar karena kalian hanya menghafalkan pertanyaan-pertanyaan umum. Jadi bersikap verbalitis sangat menghambat dalam komunikasi. Yang terakhir adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini ketika kalian berbicara, kalian bersikap tertutup, di mana kalian tidak menerima feedback yang diberikan oleh si orang kalian ajak bicara. Jadi kalian hanya ingin bersikap egois seperti itu. Makanya komunikasi satu arah itu sangat menghambat dalam komunikasi bisnis. Baik, itulah semua merupakan hambatan dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan komunikasi dalam berbisnis. Yang pertama adalah cara penyampaian. Cara penyampaian, kalian harus bisa menguasai informasi-informasi yang kalian dapatkan. Contohnya adalah ketika kalian ingin berkolaborasi dengan pengusaha sepeda, pasti kalian di rumah sudah mempersiapkan informasi-informasi yang dapat kalian ulas, sudah dapat kalian diskusikan dengan pengusaha tersebut, sehingga pengusaha tersebut berasumsi bahwa kita juga memahami mengenai persepedaan, seperti itu. Selanjutnya adalah kesesuaian pesan yang disampaikan. Jadi pesannya tidak berbelit-belit, sesuai dengan tujuan kalian dalam berkomunikasi, tingkat emosional.
Dimana jika kalian mengalami emosional yang sangat tinggi, saya sarankan jangan kalian bertemu dengan orang yang ingin berkolaborasi dengan kalian. Mengapa? Karena ketika kalian berkomunikasi dan dengan keadaan emosional yang sangat tinggi, itu sangat berpengaruh dalam kalian berkomunikasi. Contohnya adalah kalian akan secara tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang tidak enak dalam berbicara, seperti itu. Makanya faktor-faktor keberhasilan adalah dengan tingkat emosional yang sangat rendah atau yang kita sadari. Seperti itu. Selanjutnya adalah daya tarik pesan yang disampaikan oleh dari komunikator. Jadi ketika kalian berkomunikasi, sebaiknya kalian mempunyai satu tujuan ataupun satu jurus, itu merupakan daya tarik dari ujung komunikasi kalian. Selanjutnya adalah kebutuhan pesan yang disampaikan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalian dalam berkomunikasi itu memiliki satu tujuan yang merupakan tujuan akhir dari komunikasi. Misal kalian ingin berkolaborasi dengan beliau, so pasti dalam konteks pembicaraan kalian itu hanya seputar berapa investasi sepeda, berapa keuntungan, berapa rugi yang kita dapat, seperti itu. Jangan sampai konteks pembicaraan kalian itu melebar kemana-mana. Itu merupakan kebutuhan pesan yang disampaikan. Jadi dalam komunikasi itu kita harus fokus dan memiliki tujuan, seperti itu. Jadi cukup sekian, itu merupakan semua materi yang telah kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada sedikit tipu-tipunya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui forum di diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Jombang. Sebelumnya kita mohon izin membuka masker biar suaranya lebih jelas lagi ya. Oke. Baik, kita tunggu pemilik UMKM yang ada di Jombang. UMKM ini merupakan salah satu UMKM yang sangat melejit karena kan ownernya yang masih muda. Kita tunggu ownernya datang dulu ya. Selamat siang. Oke, kita udah kedatangan ownernya dari UMKM yang ada di Jombang. Sebelumnya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Ya, saya Mbak Okta. Oh, yang punya UMKM di Jombang, Jakpur Okta itu ya? Iya, benar sekali. Mohon maaf, kalau boleh tahu latar belakang berdirinya usaha ini gimana ya? Ya, jadi kan dulu aku tuh sukanya kan masak. Nah, setelah masak itu kan belum ada tuh yang jual. Sebelum ada outlet ini, aku dulu itu cuma by WA aja sama Instagram. Jadi cuma onlinean. Nah, pertama itu suka masak ayam geprek tapi sambalnya sambal hijau, dan di Jombang itu kan belum ada. Nah, setelah itu aku online kan. Nah, aku online kan itu alhamdulillah responnya orang-orang itu banyak sekali, dan selalu ada orang, Mbak bisa nggak kayak prasmanan, Mbak bisa nggak kayak jual kayak nasi campur kayak gitu kan. Pertama kan ketika nggak ada outlet kan harus open PO dulu. Nah, jadi di situ aku juga bervariasi gimana caranya bisa masak juga banyak dan variasinya banyak, jadi bisa diminati banyak orang. Jadi setiap anaknya bisa masak apa ya, jadi menunya bervariasi, nggak cuma ayam geprek aja kayak itu. Nah, setelah itu banyak orang responnya baik. Nah, kenapa enggak kita keluar maksudnya kenapa enggak Buat outlet gitu. ke outlet aja, mungkin mungkin rezekinya nanti akan juga jauh bertambah. Ketika ke outlet kan juga bisa disambi online dan ada offline juga seperti itu. Gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu udah berapa lama Mbak mendirikan usaha ini? Alhamdulillah, kalau untuk online-nya aku itu sudah dari semester 1. Oh, udah lama ya Mbak ya? Tapi untuk offline-nya ini aku baru 1 tahun ini, Oktober ini nanti baru 1 tahun. Keren. Keren.
Berarti mbaknya ini masih kuliah ya? Iya, aku kuliahnya di STIE PGRI Dewantara Jombang. Jurusan Manajemen. kelas? Sekarang pemasaran pagi. Pemasaran semester kelas 7, pagi. ya. Keren-keren. Kalau boleh tahu, mengapa sih mbaknya memilih usaha di bidang makanan ini? Nah, kenapa aku milih di bidang makanan? Kok nggak kayak minuman yang lainnya ataupun bisnis-bisnis yang lainnya gitu? Ya. Gimana melihat Nah, kalau prospeknya atau aku gimana? kenapa lihat peluang di bisnis makanan, karena kan setiap orang setiap harinya kan butuh makan. Oh gitu, Oh, iya. siap-siap, keren. Terus kan kalau orang kayak kerja itu kan kayak ibu rumah tangga yang kerja ya, kan waktunya kan cepet banget mepet. Nah, aku masuknya ke situ karena kan langsung siap saji. Jadi orang-orang itu kalau ke outlet bisa langsung pesen dulu gitu. Jadi untuk memudahkan ibu rumah tangga yang nggak sempat masak, jadi bisa langsung beli ke outlet Dapur Okta itu tadi. Oh iya. Kalau kira-kira apa sih yang dijual di outlet itu? Nah, jadi aku jualnya itu macam-macam. Jadi kayak ada menu sayurannya, mie, terus juga ada lauknya. Jadi bervariasi. Jadi nggak monoton itu aja. Jadi semisal hari ini menunya sudah ini, terus besok ganti lagi. Jadi biar orang-orang juga nggak bosen gitu. Apakah sesuai pesanan juga? Enggak juga. Jadi kalau seandainya hari ini menunya ini, kalau sudah habis ya sudah. Kalau memang ada pesanan itu nanti kita bikinkan lagi, iya. Itu dan pesanannya pun juga ada minimal ordernya. Seperti itu. Kalau sedikit kan nggak memungkinkan. Jadi kan harus dalam maksimal yang lumayan. Jadi biar sekalian masaknya. Terus rencananya kedepannya usaha ini mau diapain, Mbak? Nah, kalau rencananya mungkin ini pengennya itu masuk ke pemerintahan. Jadi bisa dipesan untuk kabupaten, terus ya Jadi buat pemerintah. makanan-makanan waktu ada rapat itu kan? Iya, gitu. Begitu. Berarti sedikit aku simpulkan kan, berarti hambatan dari Dapur Okta sendiri itu mungkin ke inovasi yang kedepannya ya. Iya. Jadi inovasi kedepannya itu mungkin seperti bisa masuk ke pemerintahan, kemudian mungkin bisa jadi ke kayak weddingan itu bisa nggak? Iya, itu bisa banget Oh sih. bisa banget. Oke. Berarti kelompok kami sedikit akan mengevaluasi bagaimana Dapur Okta mengembangkan usahanya. Jadi hambatan yang dapat kami ambil dari Dapur Okta itu Mbak Okta sendiri yang pertama ingin mengembangkan untuk ke kabupaten buat makanan waktu ada rapat, yang kedua itu untuk makanan besar untuk yang wedding party seperti itu. Berarti solusinya adalah bisa menggunakan video company profil. Iya, Nah, bener itu kan banget. bisa dibuat untuk sarana promosi usaha Mbak Okta Iya. gitu. Berarti kita ada project tersebut, kita nanti selesaikan waktu berapa bulan ini kita akan mengevaluasi. Oke, baik, dapat kami simpulkan bahwa Dapur Okta sendiri ingin berinovasi, membuka outletnya atau mau mengembangkan usahanya menuju ke kayak target pasarnya menuju ke kabupaten ya. Jadi Iya, kayak benar banget. makanan waktu ada rapat-rapat itu Dapur Okta ingin ada salah satu link masuk ke tersebut, kemudian juga mau membuka catering membuka buat catering untuk wedding. Nah seperti Iya. itu. Baik, untuk wawancara hari ini cukup sekian dulu. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih Mbak Okta udah bisa gabung bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya tutup dulu untuk video hari ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.